Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muribin Hamada dari Prodi Akuntansi dengan NIM 12223000073. Perkenalkan, nama saya Cici Kurnia dengan NIM 122230084. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Nabi Fadullah dengan NIM 12223.086. Di sini saya akan menjelaskan teknologi informasi merujuk pada penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan untuk mengelola memproses data secara efisien. Nah, di dalam dunia bisnis ini dan manajemen, teknologi informasi ini mencakup berbagai teknologi seperti e-banking, e-tol, dan e-commerce, dan lainnya. Nah, teknologi ini membantu perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan proses bisnis, dan berbagai inovasi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan e-banking atau perbankan elektronik. Adalah layanan perbankan digital yang memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi keuangan melalui perangkat mobile seperti smartphone atau tablet. Layanan ini disediakan oleh bank dan memanfaatkan aplikasi khusus yang dapat diunduh di perangkat mobile sehingga mempermudah nasabah dalam mengakses layanan perbankan tanpa harus pergi ke cabang bank. Nah, fitur utamanya yaitu ada transfer dana elektronik, yaitu kemampuan untuk mentransfer uang antar rekening melalui aplikasi suatu internet. Yang kedua yaitu pembayaran tagihan online, yaitu pengguna bisa membayar tagihan listrik, air, dan lainnya secara online. Yang ketiga yaitu manajemen rekening. Pelanggan dapat mengelola akun mereka, memantau saldo, dan melihat riwayat transaksi. Selanjutnya yaitu ada manfaat dari e-banking. Yang pertama yaitu mempermudah transaksi finansial tanpa perlu ke bank. Yang kedua yaitu meningkatkan kenyamanan dan kecepatan layanan bagi nasabah. Yang ketiga yaitu mengurangi biaya operasional bank karena otomatisasi proses. Contoh penerapannya yaitu pada BCA Mobile, BRI Internet Banking, dan GoPay adalah contoh layanan e-banking di Indonesia yang memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi kapan saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan e-commerce atau perdagangan elektronik. Apa itu e-commerce? E-commerce mencakup segala bentuk transaksi komersial yang dilakukan secara online, baik itu melalui situs web, aplikasi mobile, atau platform media sosial. E-commerce memungkinkan individu dan bisnis untuk menjual produk dan layanan tanpa batas geografis, sehingga memperluas pasar potensial dan memberikan lebih banyak kemudahan bagi konsumen. Fitur utama e-commerce yang pertama, katalog produk online, yaitu platform e-commerce menyediakan daftar produk atau layanan yang dapat dibeli pengguna. Yang kedua, pembayaran digital, yaitu metode pembayar seperti transfer bank, kartu kredit, e-wallet, dan cash on delivery. Yang ketiga, pengelolaan keranjang belanja, yaitu fitur untuk menyimpan item yang dipilih sebelum pembelian. Yang keempat, ulasan dan rating produk, yaitu pelanggan dapat memberikan ulasan dan penilaian terhadap produk yang dibeli. Yang kelima, pengiriman dan pelacak, sistem yang memungkinkan pembelian melacak pengiriman barang. Manfaat e-commerce yang pertama, memperluas pasar, menginginkan bisnis untuk menjangkau pelanggan global. Manfaat e-commerce memperluas pasar, memungkinkan bisnis untuk menjangkau pelanggan global. Yang kedua, menyediakan kenyamanan belanja 24 jam bagi konsumen. Yang ketiga, menurunkan biaya operasional seperti sewa toko fisik. Yang keempat, memudahkan pengumpulan data pelanggan untuk analisis bisnis. Contoh penerapan e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Amazon adalah platform e-commerce yang populer di Indonesia dan global, memungkinkan transaksi antar pembeli dan penjual secara daring. E-tol adalah sistem pembayaran elektronik yang digunakan untuk membayar tol secara otomatis tanpa perlu berhenti di gerbang tol. Di Indonesia, e-tol menggunakan teknologi RFID yang terintegrasi dengan kartu elektronik yang ditempelkan di kendaraan atau dengan metode NFC pada ponsel. Atau NFC, gerbang tol akan membaca saldo kartu atau
RFID dan NFC adalah teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh, namun memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, RFID memiliki jangkauan yang lebih jauh dibandingkan NFC. Yang kedua, RFID memiliki frekuensi rendah, frekuensi tinggi, dan frekuensi ultra tinggi. Sedangkan NFC hanya terbatas pada pita frekuensi tinggi. Yang ketiga, tag RFID dapat aktif atau pasif, sedangkan NFC lebih aman untuk kontrol akses dan transaksi keuangan. RFID digunakan untuk melacak inventaris, mengelola aset, dan meningkatkan efisiensi operasional. Sedangkan NFC digunakan untuk pembayaran mobile, tiket elektronik, pembukaan akses ke bangunan, serta berbagai data dengan perangkat lain secara nirkata. Yang ketiga, fiturnya yaitu integrasi dengan bank dan e-wallet. Kartu e-tol bisa diisi ulang melalui mobile banking atau aplikasi dompet digital. Yang keempat, cepat dan efisien, meminimalkan waktu antri di gerbang tol karena kendaraan tidak perlu berhenti untuk membayar secara manual. Manfaat e-tol yang pertama, mengurangi kemacetan. Yang kedua, efisien. Manfaat e-tol yang pertama, mengurangi kemacetan. Yang kedua, efisiensi biaya operasional. Yang ketiga, keamanan. Yang keempat, kemudahan pengguna. Contoh penerapan e-tol. Yang pertama, ada kartu e-tol Mandiri, Flash BCA, dan e-money BRI adalah contoh kartu prabayar yang digunakan untuk pembayaran tol di Indonesia. Yang kedua ada GTO atau gerbang tol otomatis di jalan tol Jabodetabek yang mengharuskan semua kendaraan menggunakan e-tol untuk pembayaran.